Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pada adik-adik mahasiswa, kita bertemu lagi pada pertemuan kelima. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang, kalau judulnya ini Bapak tulis dalam bahasa Inggris, Sustainable Breeding Program for Tropical Farming System. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah program pendidikan untuk peternakan di tropis yang berkelanjutan. Kenapa pada kesempatan pertemuan kelima ini kita akan bahas ini? Setelah kita membahas manajemen pemeliharaan mulai dari anak, darah, induk, dan pejantan, pada akhirnya semua itu akan bermuara pada upaya pembibitan. Ya, jadi konsep budidaya yang utama adalah pembibitan. Nah, di Indonesia ini kelemahannya untuk ternak ruminansia itu ya di pembibitan ini. Makanya kemudian kita coba melihat apa yang dapat kita lakukan supaya program pembibitan ternak khususnya sapi itu dapat berjalan dengan baik di negara kita. Nah, beberapa pertimbangan pada saat kita ingin melaksanakan program pemuliaan atau program pembibitan itu yang pertama dan utama adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian dalam arti luas, khususnya kalau di kita ya bidang peternakan. Tanpa adanya kebijakan pemerintah yang mendukung program pembibitan, maka itu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Ya, contoh kebijakan-kebijakan kita itu kalau Bapak lihat memang masih belum mendukung terlaksananya program pembibitan sapi, kambing dengan baik. Kenapa? Ya, mungkin bisa kita kaji lagi di mata kuliah kebijakan pembangunan peternakan. Adakah kebijakan yang betul-betul mengatur terkait dengan upaya pembibitan yang baik? Oke, mungkin ada kebijakan, tapi kebijakan itu diterapkan atau tidak. Nah, itu yang lebih penting, ya. Mungkin Bapak beri contoh salah satu kebijakan yang sebenarnya mendukung itu adalah upaya pelarangan pemotongan betina produktif. Itu salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah beberapa waktu terakhir dalam rangka mendukung program pembibitan itu pelarangan pemotongan betina produktif. Tapi apa mau dikata? Ternyata pelaksanaan di lapangan itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi masih sering kita temui betina-betina produktif itu dipotong untuk dikonsumsi dagingnya. Nah, kenapa betina dipotong? Ya, karena dari sisi harga betina itu lebih murah dibanding jantan. Sementara dari sisi daging ya sama aja, nggak jauh beda. Itu alasan di lapangan. Jadi memang selain dibutuhkan kebijakan, yang lebih penting dari sebuah kebijakan itu adalah penerapan di lapangan. Ya, itu contoh kebijakan-kebijakan dan aplikasinya di lapangan. Jadi memang tanpa ada kebijakan, tanpa ada upaya penerapan, kita nggak bisa jalan. Makanya memang di sini dalam program pembibitan peran pemerintah itu nomor 1 gitu loh.
Kalau sekarang ada isu-isu bahwa pembibitan itu diserahkan saja ke masyarakat, ya nggak bisa tanpa ada kebijakan yang mendukung itu. Contoh lagi ada yang mendukung bahwa terkait dengan perusahaan penggemukan feedlotter, ya. Beberapa waktu yang lalu bahwa semua peternak feedlotter, perusahaan penggemukan itu wajib mendatangkan 1:5 ya. Setiap dia mendatangkan 5 ekor sapi, 1 betina, untuk dikembangbiakan di kita. Tapi pada prakteknya apa? Wah, terjadi negosiasi segala macam. Dirubah lagi. Sekarang jadi 20:1. Ya, lama-lama 100:1, lama-lama ya ndak ada. Nah, itu contoh-contoh kebijakan yang tidak bisa diterapkan. Artinya apa? Di sini pemerintah kurang kuat dalam menjaga kebijakan yang telah diterbitkan. Oke, itu terkait kebijakan. Jadi tidak akan sukses sebuah program pembibitan tanpa ada kebijakan yang diterapkan dengan baik di negara kita. Kemudian yang kedua, lingkungan, sistem produksi, dan pasar. Ya, ini terkait sebenarnya kalau Bapak sebut ini sekalian di bawahnya itu ada infrastruktur dan budaya peternak. 2 poin ini sebenarnya kita sudah mulai coba dengan klasterisasi, ya. Artinya pembagian wilayah pengembangan. Kita tidak mungkin mengembangkan ternak itu semua jadi satu, dijadikan di dalam satu kawasan. Kita mau mengembangkan sapi, kambing, unggas dalam satu wilayah, tidak bisa. Jadi untuk pengembangan itu kita mungkin fokus pada wilayah-wilayah tertentu. Di Provinsi Lampung itu sudah kita lakukan. Untuk wilayah pengembangan sapi potong itu berada di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Sementara untuk pengembangan ternak kambing itu ada di wilayah Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. Ya. Kabupaten yang lain bagaimana? Karena populasinya belum cukup, jadi mereka belum bisa ditetapkan sebagai wilayah klaster pengembangan produk peternakan. Nah, artinya apa? Ya, untuk di Lampung Selatan kita akan fokus mengembangkan ternak sapi potong. Demikian juga di Lampung Timur dan Lampung Tengah. Sementara Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus itu untuk ternak kambing. Jadi aktivitas pemerintah tidak kacau balau. Bagaimana dengan komoditi ternak yang lain? Ya, silahkan. Masyarakat tetap boleh mengembangkan produk peternakan yang lain, tapi dalam kegiatan pengembangan wilayah atau klasterisasi ini, pemerintah akan fokus pada satu komoditi, ya. Tidak akan ada bantuan kambing diletakkan di Kabupaten Lampung Tengah. Kalau ada bantuan kambing dari pusat, itu pasti nanti akan diarahkan ke Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. Nah, itu contohnya. Demikian juga sapi. Nah, itu seperti itu ya. Karena apa? Ya, lingkungan, sistem produksi, infrastruktur, dan budaya peternak sudah mendukung ke arah sana. Kalau tidak didukung oleh pemerintah, maka ya akhirnya program breeding atau program pengembangan komoditi peternakan itu tidak bisa tercapai. Kita nggak bisa mengangkat semua komoditi peternakan menjadi nomor satu. Jadi harus memilih satu wilayah dengan satu produk atau satu komoditi. Oke ya, selanjutnya
matching genotype with the environment itu adalah ya kaitannya juga sama di atas. Menemukan bangsa yang sesuai dengan kondisi. Ya, dengan klasterisasi tadi sebenarnya kita sudah bisa menetapkan kambing di Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus. Artinya di situ memang lebih cocok untuk dikembangkan ternak kambing. Nah, itu jadi maksud dari pernyataan ini adalah menentukan komoditi mana yang sesuai dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir sama bangsa apa? Bisa lebih dari satu atau yang lainnya. Ya. Bisa jadi itu lebih ya. Terkait misalnya kita ingin mengembangkan ternak kambing, nah, ternyata untuk daerah Pesawaran itu dikembangkan kambing potong dan kambing perah. Nah, itu contohnya. Sementara di Tanggamus kambing potong. Nah, bangsanya banyak. Itu tadi dari jenis komoditinya. Kalau bangsanya banyak, ada kambing PE, kambing saburai, kambing kacang, kambing Jawa Randu. Artinya semua jenis itu bisa dikembangkan di situ, ya. Itu poin terakhir bagaimana kita mempertimbangkan bahwa program pembibitan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, ini bagaimana kita mengembangkan program pembibitan. Nah, kalau kita lihat, komponen pembibitan itu sebenarnya sangat banyak. Tapi beberapa poin utama yang bisa saya sampaikan adalah, nah ini karena ini bentuknya seperti ini, kita akan memulai dari mana? Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab, silahkan dijawab. Kita akan mulai dari mana? Ya, mungkin poin-poinnya Bapak sebut dulu ya. Pertama, agriculture policy dan market. Artinya ini kebijakan pertanian dan kebijakan pasar. Kemudian sosial ekonomi dan nilai budaya, cultural value. Nah, kemudian selanjutnya ada environment production system. Itu adalah lingkungan terkait dengan sistem produksi yang dikembangkan. Kemudian ada karakterisasi populasi. Nah, di daerah itu banyaknya kambing jenis apa, kan begitu. Kemudian mendefinisikan yang mau dibibitkan itu apa, ternak jenis apa, ya. Kemudian infrastruktur, baik infrastruktur dari pemerintah maupun infrastruktur yang dimiliki oleh peternak. Kemudian breeding strategies. Ini bisa pure, bisa cross breeding. Pure itu artinya kita memang mengembangkan atau membibitkan satu jenis. Sementara kalau cross breeding kita bisa silangkan. Kemudian recording and data processing. Nah, ini lemah kita di program pemulihan ini selama ini ya ini tidak punya recording. Kemudian metode reproduksi. Nah, ini mau kawin alam atau kawin buatan atau lainnya. Kemudian ada juga genetic analysis, estimation of breeding value. Nah, kenapa? Ya ini proses seleksi ya. Kemudian setelah anaknya lahir ya ada seleksi dan perkawinan. Selanjutnya monitoring genetic process. Muter lagi, ya kan? Kembali lagi ke kebijakan. Setelah semuanya berjalan, muncul lagi kebijakan baru. Ya, kalau kita lihat diagram ini, kita tidak tahu mau mulai dari mana. Nah,
Tapi yang jelas, dasar kita untuk memulai adalah kita memahami wilayah yang akan kita jadikan tempat pengembangan program pembibitan. Ya, kalau sudah tahu tempatnya, baru kita bisa tahu apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Nah, yang pertama contoh di Tanjung Sari, ya. Kita mulai di Tanjung Sari itu adalah pertama berdasarkan karakteristik populasi, ya. Jadi karena Kecamatan Tanjung Sari itu banyaknya sapi PO, jadi kemudian kita mengadakan program pembibitan pemurnian sapi PO di sana. Nah, jadi kemudian kita berdasarkan karakteristik populasi, kita kemudian menentukan bahwa di Tanjung Sari kita akan melakukan pembibitan sapi PO. Nah, setelah itu mulai infrastruktur, karena ini kebijakan didukung pemerintah dan peternak, mulai masuk. Ya, ada BIMTEK, bagaimana kita membuat kandang yang baik, bagaimana budidaya, bagaimana prasarana jalan, dan lain-lain. Kemudian juga strategi. Nah, ini kita sudah tetapkan, yaitu dengan pure. Breeding strateginya pure sapi PO. Sudah terus, akhirnya jalan terus. Sampai sekarang sudah muter, ya kan? Recording ada, metode reproduksi sudah. Cuma genetik ini kita belum analisis, tapi kita langsung ke seleksi. Ya, kemudian ada juga agriculture policy, market, sosial ekonomi juga akhirnya berdampak, akhirnya membentuk lingkungan produksi yang baru. Nah, itu contoh kejadian pengembangan sapi PO di Tanjung Sari. Kenapa? Ya, karena Bapak yang betul-betul mengawal kegiatan itu dari awal. Kegiatan itu dimulai kapan? Ya sudah 10 tahun yang lalu. Sudah cukup lama. Nah, ini juga salah satu kelemahan kita di ternak ruminansia dibanding ternak unggas atau ayam. Ya. Pembibitan ternak ruminansia, apalagi sapi, itu 10 tahun itu baru menghasilkan 3 generasi. Bayangkan, ya kenapa 3 generasi? Hitungan paling gampang, pertama kita pilih seekor induk, ya. Seekor induk, kemudian dikawinkan, punya anak, melahirkan. Nah, kalau kita start tahun 2000, katakanlah 2020 ini, kita pilih induk, dikawinkan, baru tahun 2021 anaknya lahir. Ya kan? Setelah anaknya lahir 2021, anaknya ini kan sudah dipilih dari induk-induk yang baik, bagus. Kalau dia anaknya betina, akan dijadikan induk. Ya kan? Dijadikan induk, 3 tahun kemudian dia baru bisa melahirkan. Ya kan? Itu baru generasi pertama. Generasi kedua, ya 3 tahun lagi dia baru bisa melahirkan. Generasi ketiga ya 3 tahun kemudian. Nah, itu baru bisa dilihat hasilnya, analisis. Nah, itu kenapa tadi kita agak lemah di recording, karena memang untuk di ternak ruminansia itu cukup lama. Nah, makanya memang butuh keuletan, butuh kemauan yang tinggi dalam mengawal kegiatan pembibitan ternak, khususnya ternak ruminansia. Coba kalau ayam unggas ya katakanlah, kalian bisa lihat ayam kita pilih induk yang baik, kemudian bisa bertelur, ya dalam jangka waktu tertentu telur ditetaskan, dari tetas sampai siap kawin lagi itu nggak nyampe 1 tahun. 6 bulan yang dari telur itu sudah siap bertelur lagi. Makanya kemudian dia cepat
proses seleksi recordingnya cepat, sehingga dia bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih cepat dibanding ternak ruminansia karena hasilnya lebih mudah didapatkan. Ya, itu seperti itu ya. Kemudian ini bagaimana kita mengembangkan program pembibitan. Jadi kalau ditanya kenapa ternak unggas itu cepat sekali, apalagi kalau lihat ayam potong. Wah, dulu perkembangannya luar biasa ya, karena salah satunya itu ya, usia yang pendek. Kemudian setelah kita tahu berapa pertimbangan, terus beberapa yang ini tadi apa? Program yang ingin kita kembangkan, pada akhirnya kita harus memilih. Ini strategi mana yang mau kita pilih, ya kan? Kita mau mengembangkan crossbreeding dengan bangsa lokal, dikawin silangkan dengan sapi impor, ya sapi-sapi yang gemuk, temperate, tanpa inseminasi buatan. Nah, jadi itu program pertama, strateginya itu. Kedua, improving indigenous breed. Nah, memang mengembangkan sapi lokal. Nah, ini yang di Tanjung Sari, poin 2 yang kita pilih, yaitu mengembangkan bangsa sapi lokal. Yang ketiga, secara progresif mengganti bangsa yang ada dengan bangsa yang lain. Misalnya kita ganti yang tadinya sapi PO, kita ganti dengan sapi Bali. Nah, tapi kebijakan ini agak kurang populer karena melibatkan orang banyak ya. Akan merubah budaya dengan banyak. Kemudian yang keempat, strategi berikutnya adalah crossbreeding indigenous breed dengan temperate using artificial insemination, dengan menggunakan inseminasi buatan. Jadi kalau 1 dengan 4 ini bedanya 1 dengan AI, 1 non AI ya. Kemudian yang terakhir, forming a composite breed, membentuk bangsa baru. Nah, poin 5 ini kita sudah lakukan di Tanggamus, yaitu membentuk bangsa baru kambing saburai. Berhasil kita kembangkan di Kabupaten Tanggamus. Jadi kalau contoh-contoh ini untuk program pembibitan yang sudah Bapak lakukan, Bapak mengawal, itu yang pertama, poin 2, yaitu mengembangkan ternak lokal sapi PO di Tanjung Sari, Lampung Selatan. Dan yang poin 5 itu forming a composite breed, membentuk bangsa baru yaitu kambing saburai. Untuk kegiatan yang lain itu kita tidak begitu lakukan karena nilai strategisnya menurut pemerintah pusat itu kurang untuk melindungi perkembangan bangsa sapi lokal ya. Nah, jadi kapan-kapan kalau kalian ini ya, mungkin kemarin ada beberapa juga yang sudah kunjungan ke sana, bisa tahu ya. Nah, oke. Nah, ini hanya gambar performan. Bagaimana kita mengembangkan program pembibitan dengan seleksi dan tanpa seleksi, atau dengan seleksi tanpa crossbreeding. Ya, semua ada kelebihannya, semua ada kekurangannya. Ya, tapi semua punya tujuan masing-masing. Nah, ini tadi gambaran breeding piramid. Nah, kalau kita lihat ini hampir sama di unggas. Ini kenapa tadi Bapak sebut kita agak kurang cepat dibanding unggas ya. Salah satunya karena umur yang panjang. Nah, ini kita lihat bahwa dalam program pembibitan itu minimal ada 3 komponen ya. 3 komponen yang harus tetap ada ya. Yang pertama elit atau nukleus. Ini yang betul-betul
bapaknya. Atau GGP itu great grandparent, bahasa Inggrisnya. Nah, itu yang betul-betul bibit unggul. Kalau di Eropa itu ada kontes ternak sapi, lelang sapi yang namanya bull, itu yang dijadikan GGP, itu harganya ratusan juta. Karena memang performanya baik untuk meneruskan pada anak keturunannya. Nah, di kita ada nggak ini? Nah, itu di kita nggak ada. Ya, yang pertama ini, GGP ini kita nggak ada. Kemudian di level bawahnya ada grandparent, multiplier. Ada nggak? Di kita juga nggak ada. Apa masalahnya kok nggak ada? Ya karena kita belum membagi. Belum membagi atau belum kebijakan kita belum sampai ke sana. Ya. Sama-sama sapi kok, sama-sama gemuk. Kalau di level sapi itu masuk dalam kelompok GGP, kalau di Eropa itu harganya ratusan juta. Turun ke bawah di GP atau di multiplier itu ya puluhan juta. Tapi begitu di komersial ya biasa standar bobot daging. Nah, bagaimana dengan yang di Indonesia? Ya di Indonesia itu rata-rata semua kita jadi korban. Adanya ya komersial itu tadi. Komersial. Artinya yang ada ya sapi siap potong semua. Nah, bagaimana kita mau mengembangkan pembibitan kita kalau seperti ini? Sebenarnya kita punya GGP itu ada di BIBD, Balai Inseminasi Buatan. Itu ada di Lembang, ada di Singosari. Itu bullnya bagus-bagus. Diambil semennya disebarluaskan melalui IB. Tapi apa daya? Begitu disebarkan hasilnya bagus, tapi kita lemah dalam recording. Sehingga apa yang terjadi? Ya inbreeding. Bibit di BIB itu tidak berganti selama 8-10 tahun, sehingga spermanya begitu di IB bisa mengawinkan anaknya, cucunya. Nah, dampaknya apa? Ya itu tadi. Tidak terjadi perbaikan, tapi malah terjadi menurunnya beberapa performa. Yang sudah terjadi sekarang apa? Menurunnya performa reproduksi. Maksudnya bagaimana? Sekarang di daerah-daerah Jawa itu orang sudah tidak begitu tertarik dengan yang namanya IB. Kenapa? Dikhawatirkan inbreeding karena petugas inseminatornya tidak pernah mencatat ini anaknya, yang dicatat straw-nya. Straw ini. Tapi dia tidak tahu betina yang dikawinkan itu dari keturunan yang mana. Nah, kan dan sekarang sudah terjadi itu. Di kita Lampung mungkin juga terjadi, ya. Lama-kelamaan itu terjadi inbreeding. Salah satu dampak yang mulai dirasakan sekarang itu adalah menurunnya kemampuan reproduksi. Apa? Ya, betina-betina sekarang itu agak sulit dideteksi birahinya. Pada saat bisa dideteksi birahinya, begitu dikawinkan, itu tidak bunting-bunting. Nah, jadi di peternak itu pernah ada kasus Bapak temukan juga, ini sudah 6 kali dikawin di IB kok nggak jadi-jadi. Nah, betul kalau kita masalahnya dengan IB itu banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Nah, kemudian Bapak sarankan, ya sudah nggak usah di IB, kawin alam aja. Nah, begitu dikawin alam, juga nggak jadi-jadi. Akhirnya saya bilang, mungkin sapinya majir Pak, sapinya mandul. Wah badannya bagus segala macam kok mandul. Nah, yaitu tadi dampak dari dampak dari inbreeding yang bisa muncul menurunnya status reproduksi sapi kita, betina. Lah kalau nanti betina-betina yang ada nggak mau dikawinkan bagaimana? Ya selesailah kita, nggak punya sapi lagi.
Apa? Siapa yang ketawa? Ya, importir itu. Ya udah, impor sapi terus akhirnya kan. Nah, itu dampaknya. Makanya kita sekarang ini dalam kondisi terjebak. Makanya kemudian pemerintah baru sadar, mulai harus mengembangkan sapi-sapi lokal. Salah satunya yaitu yang kita lakukan di Tanjung Sari adalah pengembangan sapi PO. Ya, itu contoh betina begitulah. Untuk yang jantan bagaimana? Ya, pejantannya sekarang sama. Badannya bagus-bagus, keker-keker, tapi nggak suka sama betina. Ngelihat betina birahi, diem aja dia. Kan lucu juga gitu loh. Akhirnya apa? Ya, percuma gitu loh. Kita punya pejantan bagus, badannya bagus, mau dijadikan pejantan supaya bisa menurunkan keturunan yang baik, tapi dia nggak suka kawin. Nah, ya udah, bagusnya ya udah potong aja. Nah, itu lama-lama kejadiannya sama. Jantan betina yang terjadi seperti itu, dampak inbreeding, mau nggak mau akhirnya kita mulai tergantung harus impor. Nah, kesadaran ini mulai dibangun oleh pemerintah. Akhirnya kita harus mulai mengembangkan ternak lokal kita. Nah, kebijakan ini didukung oleh Direktorat Perbibitan, oleh Dirjen Peternakan. Mulai pengembangan sapi-sapi, kambing lokal. Jadi di Aceh contohnya itu mulai dikembangkan sapi Aceh. Seperti apa? Sapinya kecil, karakteristiknya tapi memang ternyata potensial dikembangkan. Ya. Kemudian di pesisir, sapi pesisir itu di Sumatera Barat, ya. Kemudian di kita di Lampung kemarin kita juga baru September itu presentasi terkait dengan sapi krui. Mudah-mudahan juga disetujui sehingga ke depan sapi krui ini bisa kita kembangkan sebagai salah satu sumber daya genetik sapi lokal dari Provinsi Lampung. Nah, kalau ini berhasil ya kita patut bersyukur bahwa Provinsi Lampung memiliki sumber daya genetik yang bisa kita kembangkan, kita banggakan. Ya alhamdulillah kegiatan tersebut Bapak juga yang mengawal. Timnya selain saya ada juga Pak Dahlan, Bu Sulastri, Bu Dian, Bu Ratna, dan Pak Liman. Jadi kita tidak bisa bekerja itu sendiri-sendiri gitu loh. Ya, oke. Nah ini hampir sama, tapi ini penjelasan tadi. Di mana ada level great grandparent atau pure breeding, ada grandparent, cross breeding, dan ada komersial. Nah, yang golongan komersial inilah yang memang kita potong. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak siapkan di forum Viklas ya. Sebagai tugas kalian, tolong Bapak buatkan desain pembibitan ternak ruminansia yang baik. Ya. Desain ini berarti grafik, gambar ya, bukan tulisan. Ya. Bagaimana pola kita sehingga kita bisa menghasilkan bibit unggul dari ternak lokal. Contohnya yaitu tadi, kita ambil contohnya sapi krui aja. Bagaimana kita bisa mengembangkan sapi krui itu sehingga sapi krui itu bisa menjadi sapi lokal dengan keunggulan tertentu sehingga dapat memenuhi kebutuhan daging di Provinsi Lampung. Nah, tolong buat desainnya dalam bentuk gambar sehingga akan mudah lebih dipahami. Ya, Bapak tunggu tugasnya dikumpul di Viklas seperti biasa, masing-masing
pada hari Sabtu ini ya. Jadi setelah selesai mendengar penjelasan ini, silahkan kalian gambar desainnya. Gunakan komputer boleh, tulisan tangan tidak boleh. Komputer boleh pakai Corel, boleh pakai atau apa saja programnya, sehingga bisa dikirimkan secara digital. Ada yang kurang jelas? Kalau masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui menu diskusi atau bisa WA ke ketua kelas dan nanti dirangkum secara bersamaan apa saja yang ditanyakan melalui ketua kelas, sehingga ketua kelas yang WA ke Bapak. Demikian kurang lebihnya Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.